Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan malam hari ini, setelah pekan lalu kita membahas bahwa ujian di alam kubur itu benar adanya. Pertanyaan mungkar dan nakir itu nyata, benar adanya. Kita akan ditanya 3 perkara. Siapa Rob kita, apa agama kita, dan siapa nabi kita. Yang bisa menjawab, dialah yang akan mendapatkan nikmat di dalam kubur berupa diluaskan kuburannya, dibukakan untuknya pintu surga sehingga datang baunya surga. Yang tidak bisa menjawab, dialah yang akan mendapatkan siksa kubur, dipukul di dalam kubur, diperlihatkan tempat duduknya di neraka, dibuka pintu neraka sehingga datang bau dari bau neraka. Setelah itu beliau rahimahullah melanjutkan pembahasan yang kita semua akan melewatinya setelah kita meninggal dunia. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal ba'thu ba'dal mauti haqqun wa dzalika hina yanfukhu Israfil alaihi salam fis sur fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Demikian pula di antara yang wajib kita yakini adalah al-ba'tsu ba'dal maut. Kita akan dibangkitkan setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal, masuk di alam kubur, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kita, yaitu menghidupkan kembali kita yang tadinya meninggal. Bangkit dari kuburan setelah sebelumnya menjadi tanah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka untuk membalas amalan mereka yang pernah dilakukan di kehidupan dunia. Karena dunia ini adalah negeri untuk beramal. Akhirat adalah negeri pembalasan. Dan ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada hari kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan amalan yang pernah kita lakukan, maka berarti kita dicipta oleh Allah sebagai sesuatu yang sia-sia. Dan ini tidak sesuai dengan hikmah penciptaan kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un.
Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian abasa? Abasa artinya tidak diperintah, tidak dilarang. Wa annakum ilaina la turja'un. Demikian pula apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka maha suci Allah dari hal itu. Artinya tidak mungkin kita dicipta, diadakan di atas muka bumi ini, kemudian kita dibiarkan habis dimakan tanah tanpa dibangkitkan lagi untuk ditanyakan apa amalan kita. Itu tidak cocok dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-ba'tsu ba'dal mauti haqqun. Kita akan dibangkitkan setelah kematian, itu hak, benar adanya. Kita akan keluar dari kuburan kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya perkara yang disepakati. Tidak ada perselisihan bahwa kita akan hidup kembali. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang musyrikin. Orang-orang yang mengingkari akan adanya hari berbangkit. Orang-orang yang berkata, ketika Nabi SAW menjelaskan hal tersebut, mereka bilang, waqalu a'idha kunna idhaman warufatan a'inna lama ba'uthuna khalqan jadida. Ini mereka pertanyakan. Ini pertanyaan orang-orang musyrikin karena pengingkaran terhadap hari ini. Hari kebangkitan. Mereka bilang, apakah kalau kami sudah menjadi idham, menjadi tulang belulang, warufatan, menjadi tanah, a'inna lama ba'uthuna khalqan jadida, apakah kami akan dibangkitkan dengan makhluk yang baru lagi? Jadi mereka pertanyakan itu. Demikian pula di ayat yang lain, aidza kunna turaban, apakah ketika kami sudah menjadi tanah, itu kalau kita dikuburkan kemudian beberapa tahun digali, itu kan sudah jadi tanah. Jadi mereka berpikir dengan akal mereka, apakah kalau kami sudah jadi tanah, a'inna lafi khalqin jadid, apakah kami akan berada lagi di penciptaan yang baru? Yaitu bagaimana mungkin ini sudah jadi tanah, kemudian dibangkitkan lagi dengan jasad yang seperti semula. Ini sebenarnya, pertama mereka meragukan kemampuan Allah. Itu sumber kekafiran yang pertama. Inilah kenapa kaum musyrikin kafir, bukan karena hanya menyembah berhala. Mereka kafir karena mereka tidak percaya akan kemampuan Allah. Mereka tidak percaya akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Orang-orang yang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi ada. Jadi kita sebelumnya tidak ada apa-apa. Kita ini tidak ada anak, tidak ada antum. Sebelumnya tidak ada kita. Kemudian Allah adakan. Apakah mengembalikan yang sudah ada itu sulit bagi Allah? Yang tidak ada saja bisa. Apalagi yang sudah ada cuman dikembalikan. Makanya kata Allah, wa huwa ahwanu alaihi. Itu lebih mudah bagi Allah. Yang tidak ada saja bisa Allah adakan. Ya, bisa Allah Subhanahu wa taala adakan. Apalagi yang sudah ada tinggal dibangkitkan. Wa huwa ahwanu ila alaihi.
itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat yang lain, wa ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah. Tidaklah penciptaan kalian, demikian pula dibangkitkan kalian nanti, itu kecuali seperti satu jiwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mampu bagi Allah. Tidak ada yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan. Iya, ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Iya, orang-orang musyrikin. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menekankan hal tersebut dengan sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan hal tersebut. Beberapa kali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwasannya kita pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita meninggal dan masuk ke dalam kuburan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, Kul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, sungguh demi Rabbku mereka akan dibangkitkan. Sungguh demi Rabbku mereka akan dibangkitkan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwasannya kita semua ini hidup di dunia ini sebagaimana kita akan meninggal. Meninggalkan dunia ini. Sebagaimana pembahasan di pertemuan yang lalu. Kita pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Itu sudah hal yang pasti. Berdasarkan dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalil berdasarkan kesepakatan para ulama. Berdasarkan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Adapun dalil dari Al-Quran, bahwasanya kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tsumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan memerintahkan Israfil seperti dikatakan oleh penulis rahmallahu ta'ala. Wa dzalika hina yanfukh Israfil alaihissalam fis-sur. Hari kebangkitan itu tatkala Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Ketika dia meniup sangkakalanya, itu akan terjadi. Fa'idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba mereka berdiri dari kuburannya kepada Rabbnya mereka kembali. Berjalan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain. Wa nufiqa fis-sur. Akan ditiup sangkakala. Yang meniupnya adalah Israfil. Sekarang sudah di mulutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dia tidak pernah senyum. Dia menunggu perintah untuk ditiupnya. Iya. Kata Allah, wa nufiqa fis-sur, dan ditiup sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ini tiupan pertama. Maka jatuh pingsan semua yang ada di langit dan di bumi. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiupan pertama. Semuanya meninggal. Semuanya mati. Tsumma nufiqa fihi ukhra. Kemudian ditiup lagi kali yang kedua. Fa'idahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka berdiri menanti melihat. Di mana berdirinya? Akan dijelaskan dalam hadits Nabi SAW. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Haditsnya panjang. Menceritakan dari keluarnya Dajjal. Kemudian Nabi Isa turun dari langit. Membunuh Dajjal. Kemudian setelah Nabi Isa, kaum muslimin hidup selama 7 tahun. Setelah itu ditiup angin dari Syam, dari arah Syam. Mewafatkan seluruh orang yang ada keimanan di dalam hatinya. Semuanya mati. Bahkan walaupun dia berada dalam goa, dalam gunung,
di dalam perut gunung akan dijumpai oleh angin itu. Meninggal. Semua yang berada dalam hatinya keimanan. Hari kiamat setelah itu, ini setelah 7 tahun turunnya Nabi Isa. Makanya setelahnya hari kiamat itu tegak ada pada syirorul khalq. Manusia yang paling buruk disebutkan dalam hadits riwayat Imam Muslim. Mereka hidup penuh dengan kemudahan. Tapi mereka adalah orang yang paling jahat. Yang paling keras dalam kehidupannya. Di situ tegak hari kiamat. Di sini. Ditiup sangkakala. Kata Nabi SAW, "Tsumma yanfahu fis suri." Kemudian ditiup sangkakala. Ini langsung potongan. Fala yasma'u ahadun illa asqa laitan wa rafa'a laitan. Kemudian tidak ada seorang pun yang mendengar tiupan itu kecuali dia akan menundukkan lehernya dan akan mengangkat lehernya. Maksudnya mendengar. Karena semua tiupan itu didengar oleh orang yang hidup. Waktu itu. Tsumma la yabqa ahadun illa su'iqa. Kemudian tidak ada tersisa apapun dari seorang pun kecuali pasti semuanya mati. Ini tiupan pertama. Setelah itu kata Nabi SAW, "Tsumma yunzilullahu mataron ka'annahu tol." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan seperti tol. Maksudnya hujan rintik-rintik. Untuk apa? Apa hikmahnya ini air hujan? Tadi kan ada angin. Semua yang beriman mati. Setelah itu bangkit hari kiamat. Di atas makhluk yang paling buruk. Yang menyaksikan hari kiamat itu orang-orang buruk. Orang-orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tiupan pertama semuanya mati, tidak ada lagi yang hidup kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah turunkan air hujan. Ini proses, kalau diayatkan setelah semuanya mati, ditiup lagi yang kedua, hidup lagi. Kalau di hadits Nabi SAW lebih rinci untuk menjelaskan mujmal yang keglobalan yang ada dalam hadits, dalam ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Fatambutu minhu ajdasan nas. Dengan air itu tumbuhlah kembali jasad manusia. Jasad manusia tumbuh kembali. Tsumma yanfukhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian setelah tumbuh jasadnya itu belum hidup. Baru kembali jasadnya. Ditiup yang kedua, maka tiba-tiba mereka bangkit, bangun, berdiri. Bangun, berdiri. Berdiri untuk apa? Kata penulis rahmallahu ta'ala, wa yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia semuanya dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, telanjang bulat, gurlan, tidak bersunat, buhman, tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang dia miliki di hari kiamat. Yang punya harta, hartanya hilang dari. Yang punya kekuasaan, kekuasaan hilang dari. Tidak ada lagi yang berguna. Ketika dia bangkit kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakifuna fi mauqif al-qiyamah. Mereka berdiri di tempat berdiri di hari kiamat. Hatta yashfa'u fihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka. Wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala menghisap mereka. Wa tunsabul mawazin. Ditegakkan timbangan di sana. Wa tunsyarud dawawin. Disebarkan catatan-catatan amalan. Wa tatatayar suhbal amal ilal aiman wasyama'id. Terbang dibagikan lembaran-lembaran amalan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kata Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamin.
Adapun orang yang diberikan catatan amalannya lewat tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Ini yang lewat tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberikan catatan amalannya di belakang punggungnya, itu lewat tangan kirinya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak dengan teriakan yang sangat keras, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dalam hadis Nabi SAW beliau berkata, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda, orang-orang akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hari kiamat di atas tanah yang putih, afro, datar, kakur sotin naki, laisa fiha alamun li ahad, seperti adonan yang bersih, tidak ada tanda untuk seorang pun, tidak ada patokan untuk seorang pun. Jadi bukan lagi seperti tanah di dunia ini. Karena pada hari itu sudah diganti bumi dengan bumi yang lain. Sudah diganti bumi dengan bumi yang lain. Tidak ada lagi gedung, tidak ada lagi batasan tanah dari seorang pun. Tidak ada, kata Nabi SAW. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan seperti yang beliau sebutkan tadi. Tidak pakai sandal, tidak ada pakaian yang dia pakai, bahkan tidak berkhitan. Kata Allah di dalam Al-Quran, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mengadakan dia di awal penciptaan, begitulah kami kembalikan. Kita keluar dari perut ibu kita, semuanya tidak ada yang berpakaian. Iya, semuanya lahir dalam keadaan telanjang. Demikianlah nanti kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, demikian pula dalam hadis yang lain juga banyak meriwayatkan, kata Nabi SAW, innakum tuhsyaruna hufatan uratan burlan, sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, gurlan, tidak bersunat, tidak berkhitan. Kemudian belum membaca ayat kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan kalian sebelumnya, demikianlah kami kembalikan. Wa awwalu ma yuksa Ibrahim, ini riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama sekali yang mendapatkan pakaian di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bapak dari para nabi, termasuk ulul azmi. Dalam hadis Abdullah ibn Unais, dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan gurlan buhman. Manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, buhman. Apa artinya buhman? Qulna wa ma buhman. Kami katakan kepada Rasulullah, apa itu buhman? Qala, kata Rasulullah SAW, laisa ma'ahum syai'. Tidak ada bersama mereka sesuatu apa. Kita datang sendiri-sendiri, tidak ada apapun yang kita bawa. Datang sendiri-sendiri, tidak ada apapun yang kita bawa. Itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pasti kita akan menghadapinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, inna ilaina iyabahu. Sungguh hanya kepada kami mereka akan dikembalikan. Tsumma inna alaina hisabahu. Kemudian sungguh
atas kamilah hisab mereka. Jadi kita pasti akan dihisab. Kita pasti akan dihisab. Bahkan kita akan ditanya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman, Allah akan bertanya tentunya dengan bersendiri dengan hamba tersebut. Beda kalau orang kafir, itu akan ditanya di atas seluruh makhluk. Seperti yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha yakhlu bihi fayukarriru bidunubihi hatta idza ra'a annahu qad halaka." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersendiri dengan orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat dia mengaku terhadap dosa-dosanya. Jadi Allah bertanya, "Bukankah kamu telah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini?" Sampai hamba yang beriman tersebut melihat bahwasanya dirinya sepertinya akan binasa. Allah Subhanahu wa taala setelah itu berkata kepadanya, "Qad satartuha alaik fid dunya." Saya telah menutupi dosamu itu di dunia, tidak ada yang tahu. Ini keutamaannya orang yang tidak menceritakan dosa yang dia pernah lakukan. Maka kata Nabi SAW, setiap hamba itu mu'af, pasti akan dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan. Habis melakukan dosa tadi malam, besoknya dia cerita, tadi malam, Masya Allah, enaknya. Ini bahaya yang itu. Yang bahagia adalah orang jatuh dalam dosa, tapi dia tidak ceritakan dosanya. Nah, seperti ini. Saya telah menutupnya di dunia. Al-yaum wa ana akfiru halakal yaum. Dan saya mengampuninya di hari ini. Kemudian dia diberikan kitab kebaikannya. Seperti hadis yang terkenal biasanya disebutkan dalam bab tauhid. Keutamaan orang yang bertauhid. Sering disebutkan bahwa ada seorang hamba nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang dikenal dengan hadis bitaqah. Hadis kertas catatan amalan kecil. Kebaikan yang dia pernah lakukan. Di hari disebarkan semua amalan. Lembaran-lembaran amalannya disebarkan. Jadi ada seorang, sebagai contoh yang disebut oleh Nabi SAW, dipanggil ala ru'usil khalaik. Dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Kemudian diperlihatkan untuknya dosanya. Dia punya dosa 99 lembar catatan amalan, tapi berupa dosa. Satu lembarnya kata Nabi SAW maddal basar, sejauh mata memandang. Satu lembarnya, banyaknya dosanya. Nah dia punya 99 lembar. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ini adalah dosamu, dia mengakui hal tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala saking banyak dosanya, Allah bertanya kepadanya, halaka min hasanah, apakah kamu punya satu kebaikan? Dia bilang tidak punya. Karena banyak dosanya, dia sudah lupa dia pernah melakukan kebaikan. Karena banyak sekali dosanya. Jadi ini namanya Allah membuat dia mengaku terhadap dosanya. Dia mengaku hal itu adalah dosanya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hadiri timbangan. Hadiri timbangan. Diletakkan di satu timbangan. Ini semua dosanya, 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuknya satu bitaqah. Satu kertas kecil. Dia pernah melakukan kebaikan. Dia berkata, "Ma hadhihi bitaqah?" Apa fungsinya kertas kecil ini? Ma'atil kasijilat. Artinya tidak usah ditimbang. Ini kertas kecil dibandingkan dengan 99 lembar itu. Tapi tetap kata Allah Subhanahu wa taala, hadiri timbangan. Innakal yauma lan tudlam. Kamu hari ini tidak akan didolimi. Karena timbangan hari kiamat timbangan yang adil.
timbangan yang adil. Hadiri timbangan. Orang ini sudah putus asa karena melihat banyaknya dosanya. Hadiri timbangan. Dia hadiri timbangannya. Diletakkan 99 catatan dosanya. Kemudian setelah itu diletakkan satu kertas kecil tadi itu. Ternyata 99 itu terbang. Yang lebih berat adalah satu kertas kecil tadi. Makanya dikatakan yang ada di situ adalah syahadat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan. Maka tidak ada yang lebih berat daripada la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa yang beliau katakan tadi. Bahwasanya kita pasti akan dibangkitkan. Dan akan ditimbang amalan kita. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan disebarkan, diberikan kepada kita catatan amalan yang pernah kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Tunggu orang yang pertama, Adam, sampai orang yang paling terakhir nanti, itu akan dikumpulkan di tempat yang telah dimaklumi. Semuanya akan dikumpulkan. Mulai dari para nabi, sampai orang-orang yang jahat. Semuanya di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disatukan di padang mahsyar. Tentunya akan dihisab, kecuali yang dikecualikan, karena ada dari umat Islam yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang ada dalam hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, bahwa di umat ini ada 70.000 yang tidak akan dihisab. Mereka akan langsung masuk ke dalam surga. Mereka akan langsung masuk ke dalam surga. Yang disebutkan oleh Nabi SAW ciri-cirinya dalam hadits. Humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang punya 4 ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Meruqyah boleh. Berobat. Ini salah satu obat yang disyariatkan. Tapi orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka lah orang yang tidak minta diruqyah. Ini yang pertama. Wala yaktawun. Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan besi panas yang dipanaskan. Wala yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menganggap sial karena ada sesuatu yang dilihat atau didengar. Tidak tatoyur, tidak melakukan tahayul. Iya, apa bahasa kitanya? Pamali. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan, meyakini adanya pamali. Iya. Keluar mau berdagang, lewat ibu hamil. Oh ya, bagus Rizki sebentar. Lewati orang gila, ayo pulang, gak usah ke toko. Mereka yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, tidak melakukan yang seperti itu. Tidak meyakini seperti itu. Injak kucing, ayo, bahaya, kubur dulu. Kalau tidak kubur, iya. Mereka orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, tidak meyakini yang seperti itu. Wala yatatayyarun, ini ketiga. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Tidak pernah bertawakal dan bersandar kepada makhluk sesama mereka yang lemah. Mereka hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap masalahnya. Dalam setiap urusannya. Dia hanya melakukan sebab, kemudian dia sandarkan hasilnya kepada Allah. Dia dapat, alhamdulillah itu rezeki dari Allah. Dia tidak dapat, berarti bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersandar kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tanpa adab, tanpa hisab. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Dan
Yang pertama sekali dihisab di hari kiamat adalah kita, umat Islam. Kita umat Islam. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita umat terakhir. Umat Islam adalah umat terakhir. Tapi mereka yang terdahulu nanti di hari kiamat. Mereka yang terdepan di hari kiamat. Ini keutamaan umat Islam. Dan yang pertama sekali dihisab terkait dengan hak Allah yang ditanyakan kepada kita adalah sholat. Kalau terkait dengan hak manusia adalah darah yang pernah ditumpahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama sekali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba di hari kiamat tentang salatnya. Fa in salahat salaha sairu amali. Kalau salat kita bagus, maka akan bagus seluruh amalan setelahnya. Dan ini awal yang ditanyakan. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau rusak salatnya, maka rusak seluruh amalan. Di sini terdapat nasihat untuk orang yang mengatakan, ayo sholat. Yang tidak apa-apa, yang penting baik hatinya. Kan tidak sholat. Bukan itu yang pertama nanti ditanya. Yang pertama ditanya adalah sholat. Ini terkait dengan hak Allah. Adapun hak manusia, yang pertama sekali akan dihisab dari kita adalah terkait dengan darah manusia. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuqadda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Ini riwayat Bukhari Muslim. Awal yang akan diputuskan di hari kiamat antara manusia adalah terkait dengan darah yang pernah dialirkan. Setelah itu baru yang lainnya. Pernah memukul si fulan, pernah membicarakan si fulan, pernah mengambil harta si fulan. Ini berikutnya. Ini berikutnya. Ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita yakini. Sesuatu yang harus kita yakini. Setelah kematian itu kita akan dibangkitkan. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan hal ini merupakan hal yang keyakinan pokok. Bahkan tidak ada iman kalau tidak ada keyakinan ini. Dan ini masuk dalam keimanan terhadap hari akhirat. Salah satu rukun iman. Salah satu rukun iman. Makanya tidak ada yang mengingkari perkara ini kecuali orang-orang musyrikun. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang dahriyun yang meyakini bahwa mereka binasa karena sudah saatnya. Sudah saatnya dia binasa. Ketika ditanya, kenapa meninggal? Ya karena sudah tua. Saatnya meninggal. Bukan, dia meninggal karena Allah ajalnya. Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia sudah tua. Karena ada orang meninggal masih muda, bahkan ada orang meninggal masih bayi. Ada orang meninggal masih bayi. Iya. Yang paling bahagia adalah orang yang punya umur di dunia ini dan bagus amalannya. Sebagaimana yang merugi adalah orang yang punya umur di dunia ini tapi buruk amalannya. Tapi buruk amalannya. Sebagai penutup kata Nabi SAW nanti di hari kiamat, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik nanti di hari hisab adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalannya. Ya, orang yang makin tua makin baik amalannya. Bukan makin tua makin menjadi jadi. Yang paling baik yang seperti itu. Dan yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya
tapi buruk amalannya. Syarrun nas, orang yang paling buruk kata Nabi SAW, man tola umuruhu wasi'a amalu. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Buruk amalannya. Maka berbahagialah orang yang sudah berumur tapi dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling bahagia. Karena berarti Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan. Karena kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan hamba itu. Tanya oleh para sahabat, "Kaifa ista'malahu?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan hamba itu supaya dia diinginkan, cirinya supaya dia diinginkan kebaikan oleh Allah. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuwaffiqa lahu bi amalin soleh qabla mautih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik untuk melakukan kebaikan sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal. Yang buruk adalah yang sebaliknya. Masa mudanya bagus agamanya. Setelah menikah sudah tidak pernah lagi kelihatan. Iya. Ini buruk. Ini bahaya. Yang bagus adalah orang yang walaupun masa mudanya buruk, tapi masa tuanya alhamdulillah kenal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia istiqomah di atas hal tersebut sampai dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau akan berbicara tentang mizan, timbangan. Ini baru beliau singgung masalah kita akan dibangkitkan dan kita akan pertanggungjawabkan amalan kita. Setelah itu beliau akan sampaikan tentang adanya nanti timbangan. Allah Subhanahu wa taala dia punya anak timbangan ya, dan ada lisannya dan akan menimbang seluruh amalan yang pernah dilakukan oleh hamba di kehidupan dunia ini. Insyaallah kita akhirkan di pertemuan akan datang insyaallah. Kita adzan dulu. Yang mau bertanya langsung silakan, boleh angkat tangan. Silakan. Apakah ada kisos antara manusia dan jin nanti di hari kiamat nanti? Tentunya antara hewan saja akan dikisos. Hewan yang pernah mematakan tanduk temannya itu akan dikisos. Apalagi antara jin dan manusia yang memang jelas dia dibebani syariat. Hewan saja tidak ada beban syariatnya. Dia di hari kiamat nanti, tapi kenapa dikisos? Ya untuk menegakkan keadilan Allah. Untuk memperlihatkan keadilan Allah. Apalagi yang dibebani syariat. Yaitu jin dan manusia. Semuanya akan ditegakkan kisos. Ada masalah? Bisa. Kalau jinnya dia mengganggu manusia dan dia tidak minta maaf kepada manusia, akan diberikan kebaikannya kepada manusia. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka dosa manusia itu akan diberikan kepada. Sama. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik. Tergantung Pak, apakah dia sudah tegak hujah sebelumnya. Kalau sudah tegak hujah bahwa itu adalah syirik, kemudian dia tetap melakukannya, maka tidak diampuni. Iya, itulah. Makanya saya bilang sekarang, waktu dia hidup itu dilihat Pak. Kalau tidak sampai ilmu kepadanya, dan itu hanya Allah yang tahu Pak, bukan kita sekarang ini. Karena Allah yang tahu apakah mereka dulu sudah sampai ilmu atau tidak.
Kalau belum sampai ilmu, maka tentunya tidak. Makanya tugas kita menilai dohirnya saja. KTP mereka Muslim, ya kita dohirnya saja. Karena kita tidak disuruh bela hati manusia. Nilai dohirnya saja. Orang tua kita adalah Muslim, kita doakan, kita harapkan. Walaupun kalau ternyata dia adalah musyrik, ya tidak bermanfaat doa kita. Cuman kan kita mengamalkan apa? Dohir. Beda kalau kita sudah sampaikan dia hidup, melakukan kesyirikan, itu tidak boleh Pak, syirik. Tapi dia tetap lakukan, itu namanya sudah sampai ilmu. Sudah sampai ilmu. Adapun yang kita tidak tahu, orang tua kita meninggal dulu, kita juga saja awam, baru kita tahu. Maka kita harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kita harapkan. Ya kan? Makanya ada dari sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW bertanya tentang bapaknya. Dia hidup di atas musyrik, kemudian meninggal di atas. Dia bilang, "Aina abi? Di mana bapakku?" Kata Nabi, "Finnar, bapakmu di neraka karena dia meninggal di atas kekafiran." Ini yang pasti, Pak. Yang sudah pasti meninggal dari sahabat kekafiran. Dia datang kepada Nabi SAW bertanya, "Di mana bapakku?" "Bapakmu di neraka." Itu yang pasti. Adapun yang kita tidak tahu, ini kan Nabi yang mengatakan. Kalau kita tidak tahu masalah itu, kita hanya menilai dohirnya saja. Dohirnya. Maka kita ya tidak berhenti untuk mendoakannya. Beda kalau yang meninggal di atas kekafiran, jelas. Tidak boleh kita doakan bahkan. Tidak boleh kita doakan bahkan. Karena percuma doanya juga tidak akan diterima. Seperti itu. Kita harapkan rahmat Allah untuknya. Ada lagi? Baik, kita lihat dulu pertanyaan di sini. Ana pernah meyakini tatoyur, tapi sudah bertobat. Apakah ana masih bisa berkesempatan menjadi salah satu dari orang yang masuk surga tanpa hisab? Iya, tanpa hisab. Ya, di situ tadi dikatakan oleh Nabi, humul ladina la yastarqun wa la yatatoyarun. Mereka adalah orang yang tidak pernah bertatoyur. Ya, di sini ya kalau kita sudah bertatoyur, artinya tidak masuk dalam hal tersebut. Tapi jangan bersedih. Karena kalau kita bertobat, berarti kan gugur dosa itu. Ujung-ujungnya pasti kita masuk surga. Karena kita sudah berdosa. Kita sudah apa? Bertobat. Kita sudah bertobat. Jangan bersedih. Kalau orang, saya pernah meminta diruqyah. Saya bertobat. Ya, dengan bertobat itu, setelah itu tidak pernah lagi minta ruqyah. Apakah masuk tanpa adab, tanpa hisab? Tidak bisa kita pastikan. Karena kita sudah melakukannya. Tapi apakah kita tidak masuk surga? Belum tentu. Tidak bisa kita katakan tidak. Karena orang beriman, bagaimanapun dosanya, yang penting dia tidak syirik. Pasti ke surga. Yang penting tidak syirik. Bagaimanapun besar dosanya orang beriman, itu pasti masuk surga. Yang penting dosanya bukan dosa syirik. Bukan dosa syirik. Karena selain dosa syirik, itu nanti dibawa kehendak Allah. Kalau seorang meninggal di atasnya tanpa tobat dari dosa itu. Kalau Allah kehendaki maka dia akan langsung diampuni masuk surga. Kalau Allah kehendaki maka dia akan disiksa dulu sekadar dosanya kemudian akan masuk ke dalam surga. Itu keutamanya orang yang beriman yang tidak pernah berbuat syirik. Jadi ketika kita memang kadang karena masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang mendapatkannya. Tapi bukan berarti kita tidak masuk surga. Kadang kesedihan kita kan, wah berarti saya tidak masuk surga. Bukan. Orang beriman, kalau dia beriman pasti masuk surga. Walaupun dia adalah pendosa. Walaupun dia adalah pendosa. Yang penting dosanya bukan syirik. Bukan yang membatalkan keislaman. Bukan yang membatalkan keislaman. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya pernah memukul orang. Saya mau minta maaf kepada orang tersebut, tapi saya tidak menemukan orang tersebut. Bagaimana cara minta maaf pada orang tersebut? Ya kalau sudah seperti ini kan sulit. Maka kita banyak-banyak mendoakannya. Banyak-banyak mendoakannya. Supaya nanti kalau dia datang menuntut, ya kita banyak amalan kebaikan juga. Kalau dia meminta untuk mengambil amalannya itu, ya meminta amalan kebaikan kita untuk ditukar dengan dosanya, kita tidak merugi. Karena kita punya banyak apa? Amalan kebaikan. Ini kalau kita tidak dapat.
kalau kita tidak dapat. Yang jelas tetap akan dikisos. Tetap akan dikisos. Ustadz, apakah boleh panitia berjalan sambil menundukkan badan dikarenakan takut terekam kamera? Iya, boleh saja, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau dia tundukkan badan untuk bungkuk kepada kita. Itu tidak boleh. Karena itu sudah masuk ruku dan sujud. Sudah masuk ruku kepada sesama makhluk. Itu tidak boleh kalau tujuannya untuk mengagungkan yang dibongkoki. Itu tidak boleh. Adapun kalau dia tunduk bukan karena itu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Apakah memberikan teman jubah untuk dipakai sholat dapat menjadi pahala jariah? Iya. Selama dia pakai, kita juga dapat pahalanya. Selama dia pakai, kita dapat pahalanya. Iya. Tanpa mengurangi pahala orang yang memakainya. Sampai kapan? Sampai itu dipakai. Sampai itu dipakai. Kalau dia sudah tidak pakai, maka hilang. Hilang. Makanya dibilang pahala jariah itu yang terus mengalir manfaatnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan pahala jariah itu adalah seperti ajrun nahro. Dia mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon, bersedekah mushaf, ilmu yang bermanfaat. Itu karena walaupun orang yang meninggal ini yang kita ajar, diajarkan lagi kepada orang ini mengalir terus pahalanya ke orang yang pertama. Tanpa mengurangi pahala orang yang beramal itu. Adapun jubah ya selama dia pakai. Selama dia pakai. Kita akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang itu. Tanpa mengurangi pahala orang itu. Makanya jangan juga bilang, tidak mau kepakai deh nanti dia dapat. Ya, tidak boleh begitu. Kita di dalam kehidupan dunia ini harus bertawun. Harus bertawun. Bahkan setelah teman kita meninggal, kita juga bertawun untuknya. Kita juga bertawun dengannya. Seperti itulah bentuknya. Itu rahmat Allah kepada kaum muslimin. Bahwasanya mereka bisa saling bertawun walaupun sudah meninggal. Temannya sudah meninggal, kita tetap dibukakan pintu ta'awun dengannya. Pintu ta'awun dengannya. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah amalan-amalan tertentu yang dapat atau membuat kita terhindar dari siksa kubur? Ya, diantaranya doa. Berdoa untuk terhindar dari siksa kubur, itu namanya amalan. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW di setiap penghujung sholat. Kita disunahkan untuk berdoa di setiap penghujung sholat, meminta perlindungan dari 4 perkara. Di antaranya terhindar dari fitnah kubur. Fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabi. Apa hadisnya? Apa doanya? Apa? Apa doanya? Siapa yang bilang? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Dari ya Allah, lindungilah saya dari adab kubur. Wa min adabi jahannam, dari adab jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini ketiga. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Kematian maksudnya fitnah di alam kubur. Ketika ditanya. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan dari fitnahnya masih dajjal. Ini Nabi SAW tidak pernah tinggalkan, kata Aisyah, di penghujung sholatnya. Sebelum salam. Sebelum salam. Ini diantara sebab yang amalan yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari siksa kubur. Di antaranya juga adalah sebab pokok juga yang bisa membuat kita terhindar dari siksa kubur. Kita belajar untuk mengenal Allah, mengenal agama Allah dengan dalil. Dengan dalil ya, bukan hanya mengenal agama tanpa dalil. Tidak, kita harus kenal dengan dalil. Karena nanti ketika ditanya, tidak boleh kita jawab saya dengar orang. Tidak boleh, harus dengan dalil.
Karena yang selamat adalah yang ditanya oleh malaikat, dari mana kamu tahu? Saya baca kitabullah, saya belajar. Itu yang diterima. Adapun yang kedua yang menjawab, dari mana kamu tahu? Saya dengar orang bilang. Itu tidak diterima alasan seperti itu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, beliau katakan bahwa di antara hal pokok yang wajib diketahui yang membuat kita selamat di alam kubur adalah mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalilnya. Bukan hanya sekedar dengar orang atau lihat orang, tapi kita pernah mempelajarinya. Maka di antara sebab terhindar dari fitnah kubur adalah belajar. Belajar bagaimana mengenal Allah, mengenal agama Allah, dan mengenal Nabi yang diutus kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan membuat kita terhindar dari siksa kubur. Karena kalau kita bisa jawab ini 3, tidak dapat siksa kubur. Tidak dapat siksa kubur. Ini di antara amal yang bisa dilakukan adalah belajar. Belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana menasihati orang tua agar menjauhi kebiasaan leluhur nenek moyang. Menyediakan sesajian buat boy-boy. Dan tempat-tempat tertentu dalam rumah yang dianggap titik jantungnya rumah. Iya. Cara menasehatinya, ya kita sampaikan. Kita ajak dia untuk belajar agama Allah. Nggak usah dikatakan itu. Kalau memang sulit, jangan bilang itu syirik, nggak boleh apa. Ajak saja dia belajar. Iya, karena kalau kita nasihati, kadang tidak diterima. Apa kau? Iya, dia sudah tahu kartu kita dari kita lahir. Iya, di mana kita kencing dulu. Dia sudah tahu. Makanya kita ajak saja dia ta'lim. Ajak dia belajar. Kalau tidak mau hadir di masjid, suruh saja. Dengar ini ceramah. Ada ceramah maghrib isya. Daripada kita duduk-duduk kosong. Iya. Begitu saja. Nanti kalau dia sudah cinta pada ilmu, pasti dia tinggalkan itu semua. Karena sebab adanya kesyirikan itu adalah kurangnya ilmu. Itu saja. Sebabnya adalah kurang ilmu. Lihat, kenapa kaum Nabi Nuh, kapan pertama sekali mereka syirik? Kaumnya Nabi Nuh. Iya, ketika sudah dilupakan ilmu. Jika manusia jauh dari ilmu, pasti akan ada kesyirikan. Pasti akan ada kesyirikan. Kan awalnya kan ada orang soleh. Syaitan membisikkan kepada mereka, bangunkan kuburannya untuk mengingatnya. Buat gambarnya untuk mengingatnya. Itu saja. Jadi setiap mereka melihat, bisa dia ingat, wah ini orang baik. Itu awal dari syaitan. Kemudian kata Ibn Abbas, tatkala mereka sudah lupa ilmunya, alasan dulu nenek moyangnya bangun, maka itu diibadahi selain Allah. Itu generasi ke generasi, bukan langsung ini cucunya, bukan. Sudah dilupakan ilmunya. Apa tujuan dibangun? Maka mereka menyembahnya untuk selain Allah. Syaitan datang bisikan, syaitan bersabar. Datang bisikan, ini dulu dibangun karena nenek moyangmu mengambil berkah darinya. Sebab syirik adalah karena tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Makanya yang paling pokok, yang paling pertama, kalau mau mereka terlepas dari ini, ajak dia ke ilmu. Kapan dia sudah cinta ilmu, dia akan tinggalkan sendiri. Kita juga begitu dulu kan begitu. Antum sebelum punya ilmu, tidak hadir kajian, kan antum anggap apa itu? Iya, bahkan ada orang mengatakan itu salah, antum menentang. Makanya kalau ada orang bodoh jangan didebati. Karena percuma debat dengan orang bodoh, karena dia tetap akan menganggap dia yang pintar. Berdebat sama orang bodoh itu susah. Makanya tidak usah didebati. Kami belajar. Nggak usah debat. Karena dia akan meyakini dia yang benar. Kita yang bodoh. Kita yang salah. Iya, kita yang salah. Ajak saja dia untuk belajar. Ayo saja belajar sama-sama. Iya, sama-sama belajar. Ini terkait dengan orang tua. Karena susah kalau kita bilang ini syirik, ini tidak boleh. Iya, ini tidak boleh. Tanpa ada ilmu yang mereka tahu. Tanpa ada ilmu yang mereka tahu. Itu kalau bisa.
Kalau juga tidak bisa ya doakan saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya hidayah untuk mengenal Islam. Untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya kadang seorang itu menolak yang benar. Karena kadang ada kesombongan dalam hatinya. Dia menganggap dirinya sudah tua, banyak ilmu yang dia tahu, banyak memakan garam. Kadang kesombongan. Karena kesombongan. Nah ini dulu yang doakan bagaimana hatinya itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan bagaimana supaya hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini pertanyaan terakhir di kertas. Tadi pagi saya telat bangun dan belum melaksanakan sholat subuh. Begitu terbangun, saya langsung mengingatnya. Tetapi di saat yang sama, saya kebelet hajat buang air besar. Manakah yang saya dahulukan? Sholat atau buang air besar? Iya, sholat atau buang air besar? Buang air besar. Buang air besar. Baru kita sholat. Karena kata Nabi SAW, la sholata liman huwa yudafi'ul akhbasan. Tidak ada sholat bagi orang yang lagi tahan dua yang berat. Yaitu air besar dan air kecil. Jadi harus kita lakukan buang air besar atau buang air kecil dulu. Baru setelah itu sholat. Baru setelah itu sholat. Nanti akan keluar waktunya telat. Tidak apa-apa, itu kan udzur syar'i namanya. Itu namanya apa? Udzur yang syar'i, diterima. Udzurnya, diterima udzurnya. Tidak ada masalah, dimaafkan. Dimaafkan hal tersebut. Itu wallah alam. Sudah? Terakhir, Pak. Yang namanya dosa syirik yang akbar. Tapi syirik ini saya belajar ternyata baik yang tahu tak ini yang belajar ke tauhid, itu saja. Alhamdulillah, Pak. Kita amalkan saja itu tauhid. Insya Allah syirik tidak ada. Karena sesuatu itu, Pak, kita bisa meninggalkan kalau kita pelajari lawannya. Ya, kalau kita pelajari syirik, mungkin bingung kita. Banyak sekali jenis-jenisnya. Bahkan kata Ibnu Abbas, syirik itu, Pak, lebih halus daripada langkahnya semut hitam di kegelapan malam, di atas batu hitam. Ini kita mau cari gimana, Pak? Nah, semutnya saja tidak bisa kita lihat. Apalagi mau dengar suara langkahnya. Kan gitu, Pak? Makanya jangan cari apa saja ini syirik. Belajar saja tauhid. Bagaimana itu cara mentauhidkan Allah. Nah, makanya disebutkan di dalam belajar ya kita pelajari bagaimana kita membesarkan rububiyah Allah. Kita meyakini Allah pencipta, pemberi rezeki, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur seluruhnya. Berarti akan hilang syirik dalam rububiyah. Pasti. Ketika kita meyakini hanya Allah memberi rezeki, kuburan sana tidak akan pernah. Kan begitu? Iya. Pohon sana tidak akan bisa. Laut sana tidak akan bisa. Karena hanya Allah yang mengaturnya. Ini namanya kita pelajari bagaimana mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Itu pertama. Yang kedua kita pelajari bagaimana cara mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Terkait dengan peribadatan kita. Di sana kita diajarkan bahwa berdoa itu hak Allah. Ini tauhid uluhiyah namanya. Berarti kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, syirik. Karena doa ini hak Allah. Meminta pertolongan, perlindungan. Ini hanya kepada Allah. Berarti tidak boleh kepada selain Allah. Otomatis, kalau ada orang meminta perlindungan kepada selain Allah, yang mana orang itu tidak mampu melakukannya, atau tidak hidup, pasti syirik. Jadi pelajari ini. Ini namanya tauhid uluhiyah.
Kita pelajari. Yang terakhir, yang ketiga, kita pelajari tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membesarkan dan mengagungkan Allah dalam sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Pasti kita tinggalkan syirik. Kita paham, Pak? Daripada kita sudah beli semua buku, aduh ternyata masih banyak syirik yang saya belum pelajari. Bahaya ini, Pak. Iya, cukup kita pelajari tauhid dulu. Kita akan mengenal yang namanya apa? Syirik. Karena segala sesuatu itu, Pak, kita akan tahu kalau kita pelajari lawannya. Banyak orang yang melakukan bid'ah karena dia tidak tahu sunnah. Begitu saja. Kapan di suatu tempat hidup sunnah, tidak akan ada bid'ah. Karena banyak bid'ah karena sunnah di situ tidak hidup. Jadi cara menjauhi bid'ah, hidupkan saja sunnah. Walaupun kita sendiri. Maka tidak akan terjadi apa? Bid'ah. Pasti sunnah yang hidup. Seperti itu. Begitu semuanya. Iya, tidak perlu. Apa saja bid'ah. Nah, itu kalau itu dulu, bahaya nanti. Ada orang melakukan bid'ah itu. Yang mana kita tidak ajarkan yang sunnahnya bagaimana. Inilah nanti orang bilang, ini jangan kau dekati itu. Sedikit-sedikit bid'ah. Iya, ajarkan saja. Sunnah ini. Nanti dia akan tinggalkan itu bid'ah. Dia akan tinggalkan bid'ah. Ini alhamdulillah wallahualam. Kita cukupkan. Ini darurat nih, Pak. Darurat. Nah, apa, Pak? Iya. Baik. Kata beliau, dulu waktu kecil kalau sakit, disuruh bacakan salawat di air minum, baru diminum. Apakah ini bukan syirik? Ya bukan, kalau dibilang bukan syirik, ya agak sulit juga, Pak. Cuman itu bukan obat, itu nyata. Itu yang sudah pastinya. Salawat itu bukan obat. Karena kenapa? Tidak pernah para sahabat kalau sakit membacakan salawat. Mereka kalau ada yang sakit, dia bacakan Al-Fatihah. Begitu. Adapun salawat tidak. Padahal mereka tahu keutamaan salawat. Nah, ketika mereka tidak melakukannya, maka itu bukan obat. Salawat ibadah besar, tapi bukan obat untuk penyakit. Salawat ibadah besar, tapi bukan obat untuk penyakit. Karena sahabat tidak pernah berobat dengan salawat. Begitu. Kalau berbicara syirik, maka kembali nanti ke keyakinannya. Kalau dia meyakini itu adalah sebab kesembuhannya, padahal Allah tidak jadikan sebagai sebab ini salawat. Syirik kecil. Syirik kecil. Kalau dia meyakini yang menyembuhkannya murni salawat, Nabi datang mengobatinya karena dia bersalawat, bukan Allah. Syirik besar. Itu kalau kita bercerita syirik atau bukan. Jadi dua sisi pembahasannya yang perlu kita dalami dari salawat ini. Pertama, obat atau bukan dia. Setelah itu baru syirik atau bukan. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Saya tidak tanya lagi apakah masih ada. Karena akan ada yang angkat tangan nanti bilang darurat. Baik. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.